Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa kembali di Mesbah Doa. Biarlah kita terus mau menyatukan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, sucikan kuduskan hati, pikiran, perkataan kami untuk layak membawa pujian penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Bahkan hari-hari ini di tengah badai yang bergelora, di saat-saat kami tidak tahu apa yang harus kami alami ke depan, banyak hal yang tidak menentu, namun kami percaya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kami akan tenang bersama dengan Engkau, kami akan terbang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami malam hari ini kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku terang sebab Kau di saat badai bergelora, kami kan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih lagi di saat badai, kami kan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau lebih lagi dengan iman di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Engkau yang membutuhkan ketenangan hari-hari ini. Katakan dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersamamu Tuhan, di tengah badai yang bergelora. Kau sumber ketenangan kami, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebesar apapun badai yang sedang bergelora Tuhan, kami mau tetap berkata, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, kami tenang. Oh, di saat badai
Lebih lagi katakan dengan iman, di saat badai. Ya Tuhan, badai sebesar apapun bergelora, kami mau tetap percaya Engkau sumber kekuatan. Engkau Tuhan yang membawa kami terbang tinggi seperti burung Raja Wali melintasi badai hidup. Bapa, Engkau Raja atas persoalan kami, atas semesta. Kami akan tenang. Sekali lagi saudara, dengan iman katakan pujian ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Kau Allah kami. Kami tenang sebab Kau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami, atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan lebih dari samudra yang tidak terukur dalamnya dan panjangnya atas hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang mengasihi kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi katakan pada Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Bapa. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu saudara, bersyukur, katakan kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu. Lebih dari samudra,
lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetia. Lebih lagi kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar. Cinta-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan. Amin, amin. Tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Yes, lebih dari mentari Tuhan. Amin. Yes, yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami kagum atas cinta-Mu, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kau yang terhebat, Kau yang termulia bagi kami. Lebih dari mentari yang setiap hari bersinar, lebih dari itu kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Bahkan setiap mereka yang membutuhkan kasih Tuhan hari-hari ini, hanya di dalam kasih-Mu kami boleh memperoleh kelepasan, kelegaan. Bahkan kami boleh memperoleh kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengatasi setiap persoalan dan badai hidup kami. Ketika kami bersepakat dengan Engkau Tuhan, maka Engkau melakukan segalanya bagi jalan-jalan hidup kami, menggenapi rencana-Mu atas hidup kami. Mari angkat iman-Mu hari ini saudara, katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Yes, imanku Tuhan bersepakat, amin, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi, mari dengan percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Mu Tuhan, ku terima sekarang kemenangan demi kemenangan. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
kami bersepakat dengan-Mu Tuhan. Amin. Yes, tidak ada yang kami ragukan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami mau bersepakat dengan-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Bahkan dalam setiap badai persoalan hidup yang harus kami hadapi hari-hari ini, ajar kami percaya pada Tuhan. Ajar kami menaruh harap kami hanya kepada Engkau. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat atas hidup kami. Ketika kami bersepakat dengan firman-Mu, ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, maka perkara besar sanggup Engkau nyatakan bagi hidup kami. Mari lebih lagi katakan dengan iman saudara pada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, aku punya. Imani saudara, percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi segala rencananya dalam hidup saudara dan saya. Yes, bagian kita adalah bersepakat dengan firman-Nya. Yes, percaya pada Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang sanggup melakukan segala keputusan-Mu atas hidup kami. Karena itu hari ini kami mau membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan hidup kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sama-sama mendengarkan kesaksian dulu. Saya ingin kita mendengarkan kesaksian agar iman kita semakin dikuatkan. Iya, shalom Ibu Debbie, salam kenal. Saya Ibu Lina. Saya penggemar Ibu Debbie. Ya, jangan jadi penggemar saya ya, jadi penggemar Tuhan Yesus saja. Kita sama-sama penggemarnya Tuhan Yesus ya. Udah lama semua khotbah-khotbah Ibu saya putar dan setiap hari saya mengikuti mesbah doa. Saya sudah oma umur 65 tahun. Saya sedikit mau cerita Bu, di bulan Januari tanggal 26 saya masuk ICU yang ketiga dalam kondisi kritis. Sampai dokter heran dan bertanya kepada anak saya, kenapa bisa begini? Bertanya pada adik saya. Ya, kayaknya tante wajahnya penuh kepahitan. Cuma karena kepikiran anak kok bisa kritis. Akhirnya selama di ICU 11 hari dokter syaraf tidak pernah periksa, cuma diajak berdoa. Kata dokter saya harus bisa menghilangkan kepahitan. Saya sudah pakai ventilator dan tidak bisa bernafas, tapi puji Tuhan Bu, saya banyak belajar dari khotbah Ibu Debbie dan semua saya praktekkan. Sampai saya bilang, saya jadi Kristen sudah 20 tahun Bu, tapi saya benar-benar baru mengerti setelah mengikuti mesbah doa. Saya benar-benar terberkati, terima kasih Bu Debbie, semoga keluarga selalu sehat, sebab banyak orang yang membutuhkan Ibu termasuk saya. Haleluya. Kalau tidak COVID, mungkin saya kalau tidak COVID saya ingin sekali bertemu dengan Ibu.
Karena saya melihat ibu tersenyum saja hati saya sudah damai. Oh haleluya. Ya kita damai kalau dekat dengan Tuhan. Kita damai kalau kita ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ibu kesaksiannya yang luar biasa. Saudara jangan membiarkan kepahitan ada di hati kita sehingga sampai kritis loh ibu ini. Ya karena memikirkan anak, saya selalu berkata anak itu urusannya Tuhan. Ya, bukan urusannya kita. Bagian kita itu hanya berdoa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Ya, kalau kita yang mikirin mereka sendiri, saudara, maka ya kita akan stres, saudara ya. Saya mau membaca satu kesaksian lagi, tapi sungguh ya ibu ini malah, ya kita tadi sudah mendengar kesaksiannya bahwa selama di rumah sakit malah dokter nggak meriksa, hanya disuruh berdoa dan lepaskan kepahitan ya. Jadi saudara lihat ya, kepahitan itu sangat berbahaya. Kepahitan itu bisa menggerogoti bahkan membawa penyakit dalam hidup kita. Makanya jangan mau kepahitan ya. Kalau dengar firman itu belajar mempraktekkan. Ya kalau kita sudah mendengar firman Tuhan bilang jangan hidup dalam kepahitan, ya jangan. Mari kita berusaha melepaskan pengampunan. Kalau kita dengar firman Tuhan berkata ya bahwa kita harus mengampuni, ya mengampunilah, bersyukurlah. Ya jangan gara-gara mikirin anak saudara ya lalu kita akhirnya jadi stres ya. Ini satu kesaksian lagi saya mau baca. Ya, shalom ibu ya. Saya Elizabeth. Saya bersyukur bisa mengikuti mesbah doa ibu setiap hari sejak bulan Maret 2020. Dan khotbah ibu saya ikuti semua, baik Sunday online ya atau yang lainnya, pokoknya semua saya dengerin, puji Tuhan. Saya ingin Tuhan mengenal saya dan berkenan atas hidup saya. Seperti yang ibu khotbahkan, perkenanan Tuhan itulah yang harus kita kejar. Pada suatu hari saya mendengar khotbah ibu yang bertema terhimpit kekhawatiran. Saya sadar bu, ya itu adalah nasihat buat saya. Karena selama ini saya seperti itu. Saya selalu memikirkan anak-anak sehingga saya ingin mengatur anak-anak saya yang akhirnya saya sering ribut sama anak saya. Bahkan hari ini saya dengerin lagi khotbah ibu itu tentang terhimpit kekhawatiran. Saya menjadi sadar bu bahwa saya salah. Ya, saya sampai kena sakit asam lambung juga gara-gara memikirkan tingkah laku anak saya. Tapi hari ini Tuhan Yesus memberitahu untuk saya jangan khawatir. Ya, dan saya mulai belajar menyerahkan anak-anak saya, bahkan suami saya dan semua masalah saya ke dalam tangan Tuhan. Dalam hati mulai ada kelegaan dan ketenangan. Puji Tuhan karena kasih-Nya Tuhan ingin ya supaya saya enggak pusing, enggak khawatir dan tentang segala sesuatunya. Tapi Tuhan mau dan berikan saya hikmat untuk saya mengerti apa kehendak Tuhan buat hidup saya. Terima kasih Bu Debbie. Doa saya Tuhan selalu memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Iya, puji Tuhan ibu ya. Belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya. Supaya tidak kayak ibu yang tadi sampai kritis masuk rumah sakit. Ya, karena memikirkan anak, saya selalu berkata kita semua ingin anak kita memperoleh yang terbaik. Tapi kita juga harus ingat ketika mereka akhirnya memilih jalan mereka, maka ya bagian kita hanyalah berdoa. Jangan stres saudara akhirnya berantem sama anak. Ya, biarkan anak kita nanti akan berproses sendiri dengan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita, menasehati, memberitahukan yang benar, serta berdoa buat mereka. Ya, jangan sampai akhirnya ibu-ibu kena asam lambung, ada yang kritis masuk rumah sakit. Ya, mari kita belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, bahkan tadi ibu yang pertama bersaksi 3 kali kritis masuk ICU, saudara. Ya, karena kepikiran sama anak. Saya mau berkata kepada semua orang tua di sini, anak-anak kita itu adalah ya biar tangan Tuhanlah yang memproses mereka. Bagian kita hanya bisa berdoa dan menasehati. Selanjutnya ketika ibu-ibu terus berpikir bagaimana cara mengubah anakmu, maka engkau akan stres. Ya, serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan.
Saya juga bersyukur ya, ibu yang tadi pertama yang bersaksi berkata bahwa sudah 20 tahun jadi Kristen, tapi baru mengerti bagaimana menjadi Kristen yang benar itu setelah mengikuti mesbah doa. Puji Tuhan ya Bu, tidak ada kata terlambat. Mari mulai sekarang kita tidak lagi bermain-main dengan iman kita, tapi kita mau serius dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan yang benar agar hidup kita berbahagia bahkan sampai pada akhirnya. Yuk kita akan melanjutkan membaca firman Tuhan hari ini, dan sekarang ya kita sudah ada di Yeremia pasal 18 ayat yang pertama. Kemarin kita sudah membaca tentang hari Sabat. Masih banyak yang bertanya kepada saya, ya Bu, hari Sabat itu ya saya bingung deh Bu. Jadi gimana Bu kita nih hari Sabat itu? Saudara, ya kalau yang tadi malam saya bacakan bagaimana Yesus itu ketika pada satu hari Yesus memetik gandum, ya seperti yang sudah tadi malam saya katakan, ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya lalu mereka memetik gandum, dan di situ ada orang-orang Farisi yang melihat dan mereka berkata, wah, dia tidak taat pada perintah Allah, tidak menguduskan hari Sabat. Murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, saudara ya, saya pengen kita baca sama-sama. Ini sih tidak ada, tapi ada di Matius pasal 12 ayat 8. Masih banyak yang bertanya kepada saya tadi malam yang WA soal Sabat ini, saudara ya. Jadi Bu, Sabat yang benar itu Sabtu atau Minggu, saudara. Ya, tadi malam saya sudah sedikit banyak menjabarkan bahwa Yesus berkata yang dia kehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan. Artinya apa? Seringkali ketaatan kita menjadi kaku sehingga yang kita sembah itu akhirnya aturannya tapi bukan Tuhannya lagi. Saya pengen beri satu pengertian yang saya berharap kita semua benar-benar mengerti apa itu arti Sabat. Ketika murid-murid Yesus berjalan bersama Yesus lalu mereka lapar dan mereka memetik gandum dan mereka memakan gandum itu, di situ orang-orang Farisi berkata, ya dia nggak taat pada hukum Allah, buktinya dia melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Bahkan kita tahu bersama Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, diprotes sama orang Farisi, wah dia tidak takluk pada hukum Allah, dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sehingga Yesus juga berkata, kalau anakmu masuk ke sumur pada hari Sabat, apakah kamu tidak akan menolongnya hanya karena itu hari Sabat? Lalu kamu mengesampingkan belas kasihan, hukum kasih yang sesungguhnya harus kamu lakukan hanya karena itu Sabat? Ya, dan terakhir Yesus berkata kepada mereka, Matius 12 ayat yang ke 7 dan 8 ya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, akhirnya kan mereka menghakimi tuh Yesus tidak tunduk kepada hukum Allah. Itu kan sudah menghukum orang, saudara, padahal belum tentu itu salah. Tapi saya pengen bahas ayat yang ke-8. Di sana Yesus berkata, karena ya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan saya pengen baca ada satu kalimat Yesus yang Yesus tuh berkata begini ya. Yesus berkata, ingat ya, Sabat itu untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Iya, saudara, saya pengen kita membaca dari Markus 2, Injil Markus 2 ayat 27. Ini yang ya biar kita semua mengerti, saudara ya, apa itu arti Sabat. Saya pengen kasih satu, ini dari kemarin saya juga penasaran dengan ayat ini. Saya berdoa biar Roh Kudus memberikan saya hikmat untuk mengerti arti Sabat ini. Yesus berkata begini kepada mereka. Jadi ini kisahnya, saudara, ya ketika itu Yesus sedang ya dia memetik gandum itu ya, tapi yang lebih lengkap di Markus 2 ayat 27 dan 28. Yesus berkata begini, ketika mereka marah ya, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, hari Sabat itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saya mencoba mengerti arti ini, saudara. Saya sampai tadi malam berdoa, Tuhan apa maksud ini ya. Ingat, Yesus berkata kepada mereka yang berusaha menjaga hari Sabat itu pokoknya gak boleh dilanggar. Ya, Yesus berkata pada mereka, hari Sabat itu untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Lalu saya dikasih sama Roh Kudus pemahaman tuh begini, saudara. Ya, ini saya pegang handphone ya, saudara. Handphone ini untuk saudara dan bukan saudara untuk handphone. Sekali lagi, handphone ini untuk saudara
bukan saudara untuk handphone. Saudara bisa mengerti maksudnya? Kalau handphone ini untuk saudara, berarti pakailah handphone ini untuk kebutuhan saudara kan? Ya pakai aja, selama saudara butuh silakan pakai. Tapi kalau saudara itu untuk handphone, itu sudah berbeda arti. Itu artinya apa? Sudah hidup kita ini untuk handphone ini. Apapun yang kita lakukan tuh pokoknya untuk handphone. Ya, ini kan sudah terbalik-balik. Demikian juga Sabat. Sabat itu untuk manusia. Tuhan memberikan Sabat itu untuk keuntungan manusia supaya mereka beristirahat pada hari ketujuh dan mereka menguduskan Tuhan, jangan kerja terus. Tetapi bukan manusia untuk Sabat. Akhirnya manusia itu menghormati Sabat itu sampai yang yaitu sampai anakmu aja kecemplung sumur karena itu hari Sabat kamu nggak mau nolong. Itu namanya kamu untuk Sabat, bukan Sabat untuk kamu. Jadi Tuhan itu memberikan perintah sesuatu itu semuanya untuk kebaikan kita, saudara. Sabat itu dibikin bukan untuk menjadi hari yang menjadi sebuah berhala. Kalau kita sudah menjadikan Sabat itu menjadi berhala lah, itu sudah salah, saudara ya. Jadi saya percaya saudara mengerti ya, ingat ya, Sabat itu untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Handphone ini untuk saudara, bukan saudara untuk handphone. Ya, jadi artinya apa? Yesus sedang memberikan kita sebuah pemahaman. Jangan kamu itu melakukan aturan-aturan agamawimu lebih daripada hati nurani. Itu saudara ya. Kalau saudara diberikan handphone ini untuk kebutuhan saudara, pakai handphone ini sepantasnya. Tapi kalau saudara untuk handphone, itu salah saudara. Berarti hidupmu itu dikendalikan sama handphone ini. Sampai kamu memberbuat baik pun nggak boleh loh. Ini Sabat lah. Itu hidupmu berarti ya untuk Sabat itu. Jadi saudara, saya percaya kita semua mengerti hari Sabat itu Sabtu atau Minggu ya. Hari Sabat itu adalah hari menguduskan Tuhan. Memang sejak zaman berubah ya, kita akhirnya beribadah di hari Minggu, ditetapkan sebagai hari Minggu. Kenapa? Karena itu dihitung dari sejarah dulu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itu jatuhnya pada hari Minggu, sekalian dipakai untuk merayakan ya, menjadi hari untuk Sabat, kita semua memperingati ya hari beribadah. Jadi sebenarnya ya Sabat itu kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Ingat ya bahwa Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan semua rutinitas agamawi kita melebihi dari kasih kita kepada Tuhan. Jangan biarkan Sabat itu menjadi hari yang menghukum kita. Karena Sabat itu untuk kebaikan kita, saudara ya. Jadi setiap hari kuduskanlah Tuhan dalam hidupmu. Ya, kalau bagi saya sih setiap hari itu Sabat bagi saya. Artinya apa? Saya menguduskan Tuhan dalam hidup saya. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Yeremia pasal yang ke-18. Ayat yang pertama, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, ayat 3. Ya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Di sana dikatakan, pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila, ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi saudara, Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Sampai di tukang periuk ya, kebetulan tukang periuknya sedang mengerjakan pembuatan bejana di pelarikan. Dia bikin bejana. Dia lagi bikin mangkok itu ya, gelas ya, lagi dibikin. Lalu apabila bejana yang sedang dibuat dari tangannya itu rusak, ya itu saudara pernah lihat ya, orang kalau bikin bejana itu ada yang bengkok sedikit, kadang dia harus dihancurkan lagi ya. Dijadiin tanah lagi, dibentuk, dibulat lagi, dibentuk lagi ya, kadang rusak lagi, dibentuk lagi. Maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali. Ya, seringkali sudah separuh jadi ini bagus ya, tapi karena ada miring harus dihancurin lagi, dibentuk lagi menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat yang kelima, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, ayat 6.
Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, Tuhan berkata, masakan aku gak bisa bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Ya, kalau kamu rusak, ya dihancurkan, dibentuk lagi. Memang waktu dihancurkan itu sakit. Ya, Tuhan bilang seperti itulah aku akan menghancurkan ketika kamu itu macam-macam, menjadi rusak, aku akan menghancurkan lalu dibentuk kembali. Saudara, ya ketika proses penghancuran itu tidak enak, jadi lebih baik kita taat. Ada orang-orang yang harus membayar harga yang mahal untuk bisa mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Diizinkan bangkrut dulu, makanya kita sering banyak dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan dulu. Pengusaha kaya tiba-tiba dipanggil Tuhan, gak mau, tetap berontak, dibikin bangkrut. Dihancurkan sama Tuhan, baru dibentuk kembali. Ya, kita semua harus mengalami itu. Saya pun mengalami bagaimana ketika dihancurkan Tuhan untuk dibentuk kembali, itu tidak gampang. Tapi sebenarnya kalau kita mau taat pada firman itu akan lebih mudah, saudara. Tapi kebanyakan orang itu memang ya lebih enak itu nggak taat daripada taat. Ya, Tuhan tuh punya rencana atas hidup kita. Tuhan tuh punya tujuan atas hidup kita. Bagian kita adalah mendekatkan diri pada Tuhan, bertanya apa rencana dan tujuan Tuhan atas hidup kita itu. Supaya kita tidak salah dan tidak rusak. Tapi kalau terpaksa kita rusak, ya dibentuk kembali. Sakit nggak sakit, diremukkan, dihancurkan lagi. Ya, daripada harus begitu, lebih baik hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya, taat. Ya, Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, sungguh kata Tuhan, kenapa Yeremia disuruh pergi ke sana untuk melihat? Ya, supaya Tuhan mau kasih gambaran, kayak itu tuh loh, kamu itu di tanganku seperti tanah liat. Kalau kamu gak mau nurut, gak mau dengar, terpaksa aku akan menghancurkannya, lalu membentuknya kembali. Memang tidak enak, tetapi ya kalau itu yang terbaik, mau apa saudara? Seringkali Tuhan harus tega. Seringkali kita akan mengalami hal-hal yang sakit ketika Tuhan sedang memproses kita untuk membawa kita kembali pada jalan yang benar. Ya, tidak apa-apa. Mari kita jalani saja sambil mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah mau mencelakakan kita. Ayat yang ke-7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Ya, Tuhan berkata, saat ketika aku ini sudah merancangkan akan aku hancurkan. Ya, karena mereka itu tidak taat, bebal. Ya, tetapi apabila mereka itu datang bertobat, kata Tuhan, kembali, maka menyesallah aku bahwa aku sudah merancangkan kepada mereka sesuatu yang menyakitkan. Saudara, sekali lagi saya hanya mau berkata, pertobatan itu yang dapat menyentuh hati Tuhan. Sekalipun mungkin hari-hari ini murka Tuhan sedang turun atas hidup kita, ketika kita bertobat, maka itu yang akan meluluhkan. Tidak ada malapetaka dalam hidup kita. Pertobatan adalah persembahan terbaik yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu itu luar biasa bagi kami. Seperti bejana di tangan tukang periuk. Engkau mengasihi kami ketika rusak, Engkau ingin memperbaiki kami. Bahkan Engkau bisa menyesal jika Engkau merancangkan sesuatu yang buruk. Tapi ketika kami bertobat, Engkau Tuhan yang akan memulihkan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang mulia itu Bapa.
lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar cintamu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Terima kasih buat cintamu atas kehidupan kami, atas keluarga kami, rumah tangga kami, pernikahan kami. Terima kasih buat suami-suami yang bertobat, istri yang bertobat, anak-anak yang berbalik kepada Tuhan. Kami percaya masa depan anak-anak kami, jodoh mereka di dalam tangan Tuhan. Semua bagi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Bagi keluarga besar kami, orang tua kami yang sudah di usia senja, nenek, kakek, oma, opa, bahkan para single parent lainnya, Tuhan menjagai, melindungi mereka dalam kesehatan, kekuatan di hari tua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Engkau juga terus memberkati semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan menjadi penolong, sembuhkan setiap yang sakit. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang terlebih kami berdoa, Tuhan sembuhkan jiwa-jiwa. Sembuhkan jiwa kami agar kami tidak bersungut-sungut, kecewa, marah, kepahitan, bahkan menolak Tuhan. Ketika jiwa kami disembuhkan, maka tubuh kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan beban yang berat, yang ingin keluar dari setiap dosa-dosa, ikatan dosa, kenajisan, percabulan, minuman keras, judi, yang terikat dengan narkoba, obat-obatan terlarang, dengan amarah, kepahitan, kekecewaan. Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau sanggup, bahkan semua WA, telepon, SMS yang masuk, hamba begitu terbatas untuk membalas satu persatu, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap mereka yang mau datang kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahkan di dalam kami berkekurangan. Setiap kami Tuhan yang tidak tahu bagaimana hidup ke depan, mungkin dalam hal keuangan, kekurangan makanan, kami mau hanya menaruh harapan kami kepada Tuhan. Engkau yang sanggup mencukupi kebutuhan setiap mereka yang mau mengandalkan Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap orang yang berkekurangan, yang mau mengandalkan Tuhan. Bahkan mereka juga yang merindukan memiliki keturunan anak, Tuhan menjadi jawaban. Segala roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa ini. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang pegang kendali. Bangsa kami ada dalam damai sejahtera. Hujan pertobatan terjadi, bahkan kebangunan rohani terjadi di atas bangsa ini. Berkati Tuhan semua aparat TNI Polri yang terus menjaga NKRI tetap dalam satu kesatuan. Tuhan jagai dan Tuhan berkati. Berkati semua para tim medis yang ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Bahkan atas bangsa-bangsa Tuhan juga pegang kendali. Berkati Tuhan semua yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka itu setia berdoa. Tuhan menjadi jawaban apapun persoalan masalah kami. Kami mau taruh di kaki-Mu Bapa, karena kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap mereka yang saat-saat ini sedang membutuhkan pertolongan dalam hal apapun, dalam hutang piutang, dalam keuangan, rumah tangga. Tuhan menjadi jawaban. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu.
Tuhan akan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan Mesbah Doa ini kepada semua teman saudara yang membutuhkan agar mereka juga dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.